yang mungkin sebelum berangkat haji, ya kan, sebelum berangkat haji selalu berantem dengan tetangganya, dengan keluarga-keluarganya, dengan mertua, mertua dengan menantu dan seterusnya lah ya. Intinya nggak pernah aman gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du. Para teman-teman, para ikhwatal iman dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu para ikhwatal iman dimanapun Anda berada, pernah di lain saat Bapak Ibu sekalian ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk santai bersama sebagian para sahabatnya pada waktu itu, maka ada salah seorang sahabat ini bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, pertanyaannya ini menurut saya pertanyaan yang paling bagus Bapak Ibu. Apa sebab? Karena yang ditanyakan oleh seorang sahabat ini kaitannya dengan amaliyah seseorang. Yang mana pada saat itu sahabat ini bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ma birrul hajj ya Rasulullah. Jadi kalau bahasa kita itu Bapak Ibu sekalian, kalau diterjemahkan, ya Rasulullah kabarkan kepada kami, beritahu kami ya Rasulullah, seseorang itu dianggap mempunyai haji mabrur itu seperti apa ya Rasulullah. Lalu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum Bapak Ibu sekalian sambil mengatakan, wahai para sahabatku, ketahuilah kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalnya seseorang diterima atau tidaknya itu tidak ada satu orang pun yang akan tahu. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalkan si A amalnya diterima, si B misalkan amalnya ditolak, tidak satu orang pun itu yang akan tahu amal seseorang itu diterima atau tidak. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tandanya itu mesti ada kata Rasulullah. Jadi kalau amal seseorang, hajinya seseorang itu diterima menjadi haji mabrur atau umrohnya yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tanda-tandanya itu mesti ada kata Rasulullah. Di mana yang pertama kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda dari umrah yang mabrur atau haji yang diterima kata baginda Rasulullah, yang pertama tibul kalam, yang kedua wa it'amut ta'am, yang ketiga wasilul arham, yang keempat wasallu fil laili wan nasuniyam. Kalau saya terjemahkan, tanda dari seseorang yang hajinya dianggap mabrur atau umrahnya yang dianggap makbul kata Rasulullah, yang pertama kata Rasulullah tibul kalam. Katanya itu apa ya? Kata-katanya itu lemah lembut Bapak Ibu sekalian. Jadi misalkan nih contoh kecil aja ya. Kalau ada seseorang berangkat haji ya atau berangkat umroh, mungkin sebelum dia berangkat omongannya agak tinggi, agak kasar gitu kan kepada keluarganya, kepada tetangga-tetangganya. Bahkan tidak hanya itu, mungkin kepada orang-orang lain gitu ya. Omongannya itu nadanya selalu tinggi, kasar. Tapi setelah pulang haji, setelah pulang umroh, kok ternyata bahasanya itu lebih lembut ya, tutur sapanya itu lebih lemah lembut. Itu tanda daripada haji mabrur, ya, umrohnya diterima atau hajinya diterima. Apa sebab kata Rasulullah? Kalau hajinya seseorang itu diterima atau umrohnya itu diterima kata Rasulullah, tibul kalam, katanya itu lemah lembut Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tanda atau ciri-ciri daripada haji seseorang atau umroh seseorang itu diterima. Lalu apalagi ya Rasulullah kata sahabat, yang kedua wa it'amut ta'am. Yang kedua ini kata Nabi, dia selalu membantu orang yang kekurangan. Misalkan nih contoh kecil aja ya, seumpama sebelum berangkat umroh, sebelum berangkat haji, dia itu pelit banget ya, pelit, kikir, medit dan lain sebagainya ya. Intinya pelit, dia tidak mau membantu kepada sesama ya. Jangankan orang lain, keluarganya sendiri pun pas lagi butuh dia nggak mau membantu gitu ya. Pelitnya
17 setan lah kalau bahasa kita gitu ya. Artinya pelitnya luar biasa. Tapi karena hajinya diterima ketika melakukan apa setelah melakukan ibadah hajinya diterima, umrohnya diterima, ketika pulang haji, ketika pulang umroh Bapak Ibu sekalian, ternyata ditampakkan sebagai orang yang dermawan Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Dia selalu membantu orang yang kekurangan, ya, tidak hanya kepada keluarganya, mungkin kepada tetangga-tetangganya, ya kan, kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kalau tadi sebelum berangkat umroh, sebelum berangkat haji, pelitnya itu sekali lagi 17 setan. Artinya dia paling pelit gitu ya. Tapi karena haji atau umrohnya itu dianggap mabrur Bapak Ibu, setelah pulang haji ternyata dia dermawan Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin kepada istrinya yang mungkin biasa ngasih belanja misalkan 200.000 per hari atau 500.000 per hari, mungkin ditambah lagi menjadi 800.000 dan seterusnya. Ini tanda daripada haji yang dianggap haji seseorang mabrur atau umroh seseorang itu makbul Bapak Ibu sekalian. Sahabat ini bertanya lagi, lalu apa lagi ya Rasulullah? Yang ketiga, yang pertama tibul kalam, katanya lemah lembut. Yang kedua wa it'amut ta'am, selalu membantu yang kekurangan. Dan yang ketiga kata Nabi wasilul arham, selalu menyambung ikatan silaturahim. Yang mungkin sebelum berangkat haji, ya kan, sebelum berangkat haji selalu berantem dengan tetangganya, dengan keluarga-keluarganya, dengan mertua dengan menantu dan seterusnya lah ya. Intinya nggak pernah aman gitu kan. Jadi bentrok, kemudian dia renggang dengan keluarganya Bapak Ibu. Nah setelah pulang haji, setelah pulang umroh, karena hajinya diterima, umrohnya diterima, maka dia selalu menyambung ikatan silaturahim. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini tanda dari haji yang mabrur yang ketiga. Tidak hanya kepada keluarganya, tapi kepada orang lain yang tadinya pernah dimusuhin, pernah dia berantem dan lain sebagainya. Dia ikat lagi dengan ikatan ukhuwah Islamiyah. Karena apa? Kata ulama, man ahabba ayyusa'a fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Kalau kita itu ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rizkinya, maka perbanyaklah silaturahim. Ini sangat baik sekali Bapak Ibu sekalian, sekalipun kita tidak pulang haji. Jadi jawaban baginda Rasulullah yang ketiga yaitu wasilul arham. Kalau haji seseorang itu dianggap mabrur, dia selalu menyambung ikatan silaturahim. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lalu sahabat ini bertanya lagi Bapak Ibu sekalian, lalu apalagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang terakhir, orang yang dianggap hajinya mabrur atau umrahnya makbul, wasallu fil laili wan nasun niyam, membiasakan sholat malam di saat orang lain sedang tertidur. Artinya apa? Dia itu Bapak Ibu sekalian rajin mendirikan sholat-sholat sunnah. Yang mungkin sebelum berangkat haji, dia kan sebelum berangkat haji dia malas untuk sholat wajib, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah seperti itu, sholat tahajud, sholat witir dan seterusnya. Maka setelah pulang haji, setelah pulang umroh, karena haji dan umrohnya mabrur, maka dia membiasakan sholat malam di saat orang lain sedang tertidur. Jadi 4 tanda-tanda atau ciri-ciri ini Bapak Ibu sekalian bisa kita ambil pelajaran penting ya, bisa menjadi catatan penting untuk kita amalkan Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu yang dipanggil oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji di tahun ini atau tahun-tahun yang akan datang, dipanggil oleh Allah bisa melakukan ibadah umrah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini yang terpenting ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ketika pulang mendapat predikat haji yang mabrur dan umrah yang makbul. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Bapak Ibu. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Jadi kalau haji seseorang itu sudah dianggap mabrur Bapak Ibu sekalian, maka tidak ada balasan lagi, tidak ada balasan lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ukuran daripada haji yang mabrur atau umrah yang makbul Bapak Ibu sekalian, ini tidak ada
yang tahu. Rasulullah aja nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Tapi kata Nabi, tanda-tandanya mesti ada Bapak Ibu sekalian. Kita ini apa ya? Ketika berangkat umroh, berangkat haji, kita itu dijadikan contoh ya, dijadikan cermin oleh masyarakat, tetangga gitu kan. Artinya apa? Kalau kita waktu berangkat, amal kita ya, misalkan amaliyah kita seperti sholat, kita jarang sholat ke masjid misalkan ya sebelum berangkat haji, setelah pulang haji kok ternyata apa ya, rajin gitu kan, istiqomah selalu berjemaah di masjid, di musola, kemudian selalu ikut acara-acara kebaikan. Paling tidak masyarakat itu sudah menilai kita Bapak Ibu sekalian, menilai kita, wah Masya Allah, ternyata setelah pulang haji Bapak ini misalkan si Fulan ini ibadahnya ada kemajuan seperti itu kan. Kemudian ada kegiatan-kegiatan dia selalu ulurkan tangan ya kan. Misalkan ada iuran apa dia nggak pelit sekarang, Masya Allah tabarakallah. Itu yang kita dinilai oleh masyarakat Bapak Ibu sekalian. Sebelum masyarakat itu tahu dengan isi hati kita, dengan mohon maaf ya, dengan batiniah kita, paling tidak masyarakat sudah menilai dohir kita ya. Bahkan tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian, Imam Hasan Al-Basri ini pernah menyampaikan tanda dari haji mabrur, dari umroh yang diterima, kata Imam Hasan Al-Basri ini, setelah dia pulang dari tanah suci, dia itu zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu kalau diartikan ke apa, kalau diterjemahkan ke bahasa Arab itu semacam tarkud dunya li ajlil akhir. Nah, seperti itu ya. Jadi dia lebih mementingkan perkara akhirat daripada perkara duniawi. Satu contoh misalkan kita lagi kerja nih, kok ternyata kerjaan kita itu masih numpuk gitu kan, masih belum kelar gitu. Tapi ternyata sudah masuk waktu azan gitu, waktu salat. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, karena lebih mementingkan akhirat, Bapak Ibu sekalian, dari perkara duniawi, dia taruh pekerjaan itu, dia lebih mementingkan apa ya, melakukan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini salah satu contoh kecil aja gitu kan. Jadi dia mementingkan perkara akhirat daripada perkara duniawi. Ini yang dimaksud Imam Hasan Al-Basri Bapak Ibu sekalian. Karena sekali lagi orang yang melakukan ibadah haji ketika pulang dari tanah suci, kita itu dijadikan barometer ya, dijadikan contoh oleh masyarakat Bapak Ibu. Ya, cermin oleh masyarakat. Oh, itu aja Pak Haji ya, yang sudah melakukan haji misalkan sudah pernah melakukan umroh tapi ibadahnya nggak ada peningkatan kan, sama tetangganya masih musuh-musuhan dan lain sebagainya. Ini dijadikan contoh oleh masyarakat Bapak Ibu. Maka harapan saya pribadi, mudah-mudahan panjenengan yang ditakdirkan oleh Allah bisa melakukan ibadah haji, ibadah umroh, mudah-mudahan mendapat predikat haji yang mabrur atau umroh yang makbul. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Ini sajalah mungkin Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang sudah saya sampaikan dari awal tadi, walaupun serba sedikit, sekelumit tayangan video ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu buat kita semua ya, untuk menata kehidupan kita yang lebih baik ke depannya Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi, bila mana ada kesalahan, kehilafan dari apa yang saya sampaikan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.